Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Alif Yusuf, NPM 2011-030439, kelas 1A, Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara menyolatkan jenazah. Salat jenazah ialah salat yang dikerjakan sebanyak 4 kali takbir dalam rangka mendoakan orang muslim yang sudah meninggal. Jenazah yang disolatkan ini ialah yang telah memandikan dan dikafani. Hadis Nabi Muhammad SAW, wala Rasulullah SAW, sallu ala mawatakum. Artinya Rasulullah SAW bersabda, solatkanlah olehmu orang-orang yang meninggal. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun mengenai tata cara menyolatkan jenazah adalah sebagai berikut. 1. Posisi kepala jenazah berada di sebelah kanan. 2. Posisi imam jika mayat laki-laki ke arah kepalanya, jika mayat perempuan ke arah perutnya. 3. Diusahakan dibuat 3 saf. Hadis Rasulullah dari Malik bin Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang mukmin pun yang meninggal kemudian disolatkan oleh umat Islam yang mencapai jumlah 3 saf, kecuali akan diampuni dosanya. Hadis riwayat 5 ahli hadis kecuali Nasai. 4. Syarat orang yang dapat melaksanakan salat jenazah adalah menutup aurat suci dari hadas besar dan hadas kecil, bersih badan, pakaian, dan tempat dari najis serta menghadap kiblat. 5. Jenazah telah dimandikan dan dikafani. 6. Letak jenazah berada di depan orang yang menyolatkan kecuali pada salat ghaib. 7. Rukun salat jenazah adalah sebagai berikut. A. Niat. B. Berdiri bagi yang mampu. C. Takbir 4 kali. D. Membaca surat Al-Fatihah. E. Membaca salawat Nabi. F. Mendoakan jenazah. G. Memberi salam. Tata cara pelaksanaan salat jenazah adalah sebagai berikut. Yang pertama, mula-mula seluruh jamaah berdiri dengan berniat melakukan salat jenazah dengan 4 takbir. Niat tersebut sebagai berikut. Usolli ala hajal maiti atau hajil maitati untuk perempuan, arba'a takbiratin fardu kifayah makmuman lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat sholat atas jenazah ini 4 takbir fardu kifayah sebagai imam atau makmum karena Allah Subhanahu wa taala. 2. Kemudian takbiratul ihram yang pertama, dan setelah takbir pertama itu selanjutnya membaca surat Al-Fatihah. 3. Takbir yang kedua, dan setelah takbir yang kedua membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW. 4. Takbir yang ketiga, dan setelah takbir yang ketiga membaca doa jenazah. Bacaan doa bagi jenazah adalah sebagai berikut. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu wa ghsil lahu bil ma'i salji wal bardi. Artinya, ya Allah, ampunilah ia, kasihlah ia, sejahterakan ia, maafkanlah kesalahannya, hormatilah ke dalam tangannya, luaskanlah tempat tinggalnya, bersihkanlah dengan air es dan embun. Catatan, doa yang dibaca setelah takbir ketiga dan keempat disesuaikan dengan jenis jenazahnya, yaitu apabila jenazahnya wanita maka domir hu diganti dengan kata ha, dan apabila jenazahnya 2 orang maka setiap domir kata hu diganti dengan huma. Apabila jenazahnya banyak maka setiap domir kata hu diganti dengan hum atau hunna. Takbir yang keempat, setelah takbir keempat membaca doa sebagai berikut. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Dan yang keenam, membaca salam ke kanan dan ke kiri. D. Menguburkan jenazah. Setelah selesai menyolatkan, hal terakhir yang harus dilakukan adalah menguburkan atau memakamkan jenazah. Tata cara pemakaman atau penguburan tersebutlah sebagai berikut. Yang pertama, tanah yang telah ditentukan sebagai kuburan digali oleh dan dibuatkan liang lahat sepanjang badan jenazah. Dalamnya tanah dibuat kira-kira setinggi orang ditambah setengah lengan dan lebarnya kira-kira 1 meter di dasar lubangnya. Dibuat miring lebih dalam ke arah kiblat, maksudnya adalah agar desa tersebut tidak mudah dibongkar binatang. 2. Setelah sampai di tempat pemakaman, jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat dengan posisi miring dan menghadap kiblat. Pada saat meletakkan jenazah, hendaknya dibacakan lafaz-lafaz sebagai berikut. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Artinya dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Daud. 3. Tali-tali mengikat kain kapan dilepas, pipi kanan dan ujung kaki ditempelkan pada tanah. Setelah itu jenazah ditutup dengan papan kayu atau bambu. Di atasnya ditimbun dengan tanah sampai galian liang kubur itu rata. Tinggikan kubur itu dari tanah biasa sekitar 1 jengkal dan di atas kepala diberi tanda batu atau nisan.
Setelah selesai menguburkan, dianjurkan berdoa, mendoakan dan memohonkan ampunan untuk jenazah. Hadis Nabi Muhammad SAW berbunyi yang artinya dari Utsman menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW apabila telah selesai menguburkan jenazah, beliau berdiri di atasnya dan bersabda, mohonkanlah ampunan untuk saudaramu dan mintakanlah untuknya supaya diberi ketabahan karena sesungguhnya sekarang ia sedang ditanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Hakim. Krama yang sebaiknya dilakukan ketika menguburkan jenazah antara lain mengiringi jenazahnya dengan diam sambil berdoa, tidak turut mengiringi kecuali jika memungkinkan bagi perempuan, membaca salam ketika masuk pemakaman, tidak duduk hingga jenazah diletakkan, membuat lubang kubur yang baik dan dalam. Orang yang turun ke dalam kubur bukan orang yang berhadas besar, tidak meninggikan tanah, kuburan terlalu tinggi, tidak duduk di atas kuburan dan tidak berjalan di antara kuburan. Syukron, bakat ajamini, arjulakum bitaufiq wa najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.